Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat raja, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Pagi ini kita akan lanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalamnya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan poin membangun jati diri remaja. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas ya salah satu tugas yang harus dilakukan oleh para orang tua, khususnya berkaitan dengan hal ini adalah ya memberikan mereka tanggung jawab dan menempatkan mereka dalam kondisi selalu belajar. Ya, merangsang kita katakan semangat dan kemauan belajarnya. Ya, karena manusia itu ya harus terus belajar sepanjang hidupnya. Ya, belajar dari apa saja, terutama dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Momen-momen yang harus kita manfaatkan untuk menyampaikan pelajaran, seperti yang dilakukan Nabi SAW kepada remaja-remaja di masa beliau. Ya, Nabi selalu menggunakan momen dan kesempatan apapun untuk menyampaikan pelajaran. Ya. Nah, kemudian kita juga sudah menjelaskan ya bahwa salah satu langkah yang harus kita ambil adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi diri sendiri, ya, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini tentunya orang tua ya, ini harus membantu mereka untuk membangun, mengarahkan ya karakter-karakter yang mereka miliki. Yang negatif dibuang, yang positif itu harus terus dibangun, ya. Nah, seperti itu. Tidak menjadikan mereka sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Ya, manusia lahir dengan karakter yang berbeda-beda. Kita nggak bisa menyeragamkan, menyamakan ya seluruh karakter manusia. Masing-masing ada lebih kurangnya. Ya, seperti yang dilakukan Nabi kepada para sahabat. Nabi tidak menyeragamkan karakter-karakter yang ada pada sahabat. Ya, mereka dengan karakter masing-masing. Tapi Nabi ya mendorong mereka kepada yang positif dan mencegah mereka dari hal-hal yang negatif dan kita katakan membuang ya sisi-sisi negatif yang ada pada mereka. Begitulah yang Nabi lakukan kepada para sahabat ya, sehingga masing-masing istimewa dengan kelebihannya. Ya, sudah kita jelaskan sebelumnya ya bahwa Umar punya ketegasan yang lebih daripada Abu Bakar. Bukan artinya Abu Bakar tidak tegas, tapi tidak seperti Umar. Demikian juga dalam hal kelembutan, kesantunan. Umar juga santun, tapi tidak sesantun dan selembut ya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nah demikian, dan masing-masing ya Nabi SAW ya biarkan dengan karakter mereka. Tapi Nabi mengarahkannya kepada yang positif dan mencegah ya kita katakan karakter-karakter negatif yang mungkin ada pada kita. Ya, karena kita ini memang manusia plus minus ya. Ada sisi positifnya, tapi mungkin banyak juga sisi negatifnya.
Ya, nah demikian. Ya, manusia bukan malaikat. Kita bukan malaikat yang sempurna, perfect, gak ada kurangnya. Itu mustahil, tidak mungkin. Ya, dan menjadi satu kekeliruan juga ya kalau kita berusaha untuk tidak ada celah dan cacat, kurang sama sekali, nggak mungkin itu. Nah, nanti ujungnya kita nggak tahu kekurangan kita. Kita nggak tahu di mana ya kita katakan kelemahan kita. Ya, nah maka kita pandang hanya lebihnya saja. Nah tentunya ini akan menjadi ya kita katakan kekurangan yang besar sebenarnya dalam diri seseorang ketika dia nggak memahami kekurangannya. Ya, nah, maka Nabi SAW dia selalu mengarahkan mereka kepada sesuatu yang menjadi karakter dan kelebihan mereka. Ya, tidak menjadikan mereka orang lain. Ya, tapi Abu Bakar dengan karakternya, Umar dengan karakternya, Utsman juga dengan karakternya, Ali bin Abi Thalib juga dengan karakternya. Ya, selama itu dalam koridor syariat, ya, pada hal yang positif, di real yang positif, bukan negatif. Itulah manusia. Allah tulis rezekinya dalam perut ibu mereka masing-masing berbeda-beda. Nggak ada yang sama. Demikian juga apalagi anak-anak kita. Ya, kita harus memahami dan menyadari itu. Ya, ada sisi-sisi kurangnya ya yang kita lihat dari mereka. Tapi jangan jatuhkan mereka karena kekurangan-kekurangan itu. Ya, dan jangan terlalu ya berlebihan juga menyanjung sisi-sisi positif dan kelebihan yang ada pada mereka. Ya, nah demikian. Anzilin nas manazilahum. Tempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Ya, nah demikian. Supaya tidak jatuh dalam sikap berlebih-lebihan. Ini yang tidak baik ya. Ada orang tua yang terlalu berlebih-lebihan di dalam menempatkan anaknya. Tidak menerima kalau ada orang lain menyoroti kekurangannya. Ya di matanya anaknya perfect, gak ada kurangnya. Ya, nah padahal ya tentunya banyak kurangnya. Ya, nah ini kan menjadi bumerang juga bagi si anak nantinya. Ya, nah seperti itu. Jadi beri mereka kesempatan untuk menjadi diri mereka sendiri. Ya, jadi tidak memaksakan diri. Ya, karena itu yang dipaksakan seperti itu biasanya nggak bertahan lama. Ya, wallahu alam bisawab. Nah ini yang harus juga kita eh, pahami ya. Diri kita juga sama seperti itu. Ya, kita punya karakter yang berbeda dengan orang lain. Nggak ada manusia yang sama. Karena garis tangannya juga nggak sama. Ya, nah demikian. Yang kemudian berikutnya pada kesempatan pagi ini adalah penuhi berbagai kebutuhan pokoknya. Ya, baik itu jasmani maupun psikisnya. Ini penting ya. Membangun jati diri remaja itu ya satu kita perlu melengkapi ya kebutuhan jasmani dan rohaninya, psikisnya, fisik dan psikisnya. Ya, maka ada hak ya seorang bayi itu ya untuk dapat air susu, ya air susu selama 2 tahun itu hak bayi yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Ya, oleh ibu bapaknya. Bapak di sini bukan menyusui ya, tapi memberikan biaya untuk susu anak selama 2 tahun. Itu kewajiban dan hak anak itu. Ya, karena itu sangat kita katakan berpengaruh kepada pembentukan fisiknya, perkembangan fisiknya. Makanya ada termasuk hak janin juga adalah wanita yang hamil dan menyusui boleh nggak berpuasa. Itu demi siapa? Apakah semata-mata demi ibunya? Enggak. Ya, itu juga demi anak ini. Ya, janin yang ada di dalam kandungan ibunya itu kan perlu asupan gizi juga. Kalau ibunya berpuasa mungkin akan terganggu. Bagi ibunya mungkin nggak masalah dia nggak puasa, dia berpuasa. Tapi bagi si bayi, si janin ini mungkin jadi masalah. Demikian juga ya wanita yang menyusui, ya tidak berpuasa, dibolehkan tidak berpuasa.
Ya, bahkan lebih ditekankan untuk tidak berpuasa, cukup bayar fidyah saja, nggak perlu mengganti lagi. Itu untuk siapa? Apakah untuk ibunya atau lebih kepada untuk bayinya? Untuk bayinya. Mungkin bagi si ibu yang menyusui ini, ya, berpuasa itu bukan beban yang berat juga. Bisa aja dia berpuasa. Tapi demi kemaslahatan si bayi yang masih menyusui, apalagi dia yang menyusuinya, maka ini sangat berpengaruh, ya. Nah, itu hak anak. Maka syariat membolehkan mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh kalau misalnya dia sedang menyusui, dan cukup bayar fidyah saja. Demikianlah kemudahan yang Allah berikan, ya. Nah, semata-mata itu tinjauannya untuk siapa? Untuk si janin dan si bayi. Nah, jadi ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak. Maka kebutuhan gizinya juga harus diperhatikan, ya. Ya, karena itu ya memang sudah menjadi keniscayaan hidup, ya, memenuhi kebutuhan kita katakan jasmani. Manusia perlu makan yang bergizi, ya. Nah, dan itu adalah kewajiban orang tua, ya. Nah, jangan sampai ya anak itu jadi terkena gizi buruk misalnya, ya, atau si bayi kena stunting misalnya dan sejenisnya, ya. Nah, itu kan sangat mempengaruhi perkembangan dia nantinya ke depan, ya, secara fisik, ya, secara jasmani. Dan juga bukan hanya itu, karena manusia ini akan ada dua unsur, ya, jasmani dan rohani. Ya, ada unsur fisik, ada unsur psikisnya. Demikian juga kebutuhan psikisnya, ya, kebutuhan rohaninya itu harus dipenuhi juga. Yaitu kita katakan manusia itu perlu makanan rohani. Makanan rohani itu adalah ilmu, ya, nasihat. Itu perlu. Manusia itu perlu mendengar nasihat. Maka salah satu yang harus kita latih pada diri kita, pada seorang manusia adalah berlatih untuk mendengar nasihat. Karena nggak semua orang punya kemampuan untuk mendengarkan nasihat. Itu kemampuan yang harus dimiliki. Dan ini mungkin lebih sulit daripada memberikan nasihat. Ya, lebih sulit, ya, mendengar nasihat daripada memberikan nasihat. Banyak orang yang bisa memberi nasihat, tapi belum tentu dari banyak orang yang bisa memberi nasihat itu, dia bisa mendengar nasihat. Banyak itu orang yang pintar kalau memberi nasihat, tapi untuk menerima nasihat, mendengar nasihat berat. Nggak ada keterampilannya sama sekali. Tidak ada keterampilannya sama sekali untuk mendengarkan nasihat. Bahkan dia nggak ngerti nasihat yang disampaikan kepadanya. Ya, apalagi nasihat yang berasal dari bawah itu berat sekali untuk dicerna, ya, diterima. Nah, ada orang yang kalau mau membuktikan ataupun mau mengukur seberapa keras hati kita, coba, ya, dengarkan nasihat, ya, seberapa kuat hati kita, seberapa cepat hati kita mencerna dan menerimanya. Ya, nah itu kan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, itu, ya. Ada orang yang cepat menerima nasihat, mudah memahami nasihat, ya, dan mau mengikutinya. Seperti kata Al-Quran, alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanah. Orang-orang yang yastami'unal qaul, mendengarkan nasihat, wa yattabi'una ahsanah, dan mengikuti yang terbaik darinya. Jadi itu keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang insan. Ya, siapa saja. Keterampilan mendengarkan nasihat. Itu keterampilan yang susah, sulit itu. Ya, nggak semua orang bisa itu. Bahkan di kalangan orang berilmu sekalipun, belum tentu dia punya keterampilan untuk mendengarkan nasihat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang ini menjadi ganjalan dan kekurangannya. Ya, pantang dikasih nasihat sudah. Ya, manusia walaupun kita punya ilmu, ya, kita juga nggak lepas dari salah. Kadang-kadang kita perlu nasihat, ya. Kadang-kadang kita lupa, siapa yang nggak lupa? Apakah jaminannya ilmu kita tinggi, gelar kita banyak, kita nggak lupa, kita nggak silap, kita nggak khilaf, kita nggak perlu nasihat. Kadang-kadang itu yang justru membuat hati kita jadi keras.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi anak itu ya juga harus dilatih ya untuk mendengarkan nasihat. Itu salah satu kebutuhan rohaninya ya. Nah, ya ini juga orang tua di sini harus tahu momennya juga ya. Kapan dia harus masuk memberikan nasihat ya, wejangan ya kepada anak-anak remajanya, apalagi anak-anak remaja hari ini ya yang sangat sensitif mungkin ya, ya kata orang sekarang mudah tantrum istilahnya ya, sangat sensi ya, baperan kan begitu ya, ya karena gaya hidup mungkin hari ini yang manusia banyak apa namanya ya kita katakan bersentuhan dengan gadget ya, sehingga itu jadi ukuran baperannya luar biasa. Kadang-kadang kita nelpon seorang nggak diangkat, kita anggap wah dia ini benci sama saya, wah dia ini begini, muncul suuzon macam-macam. Padahal orang nggak telepon mungkin ya kita katakan ya harus kalau kita menghubungi seseorang lewat telepon, handphone dan sejenisnya, ya kita semua mengedepankan husnuzon. Kadang-kadang kita nggak paham ya. Kita dalam bertamu kalau kalau tuan rumah mengatakan pulang ya pulang dan kita jangan baperan gitu. Itu Al-Qur'an. Ya, begitu hadis, bunyi hadis ya, jika dikatakan kepadamu irji'u farji'u wa askalakum, itu yang lebih baik bagimu, lebih bersih bersih bagi hatimu. Tapi kadang-kadang kita jangankan ya kita katakan diusir ya ataupun disuruh pulang ya. Kadang-kadang telepon nggak diangkat aja sudah baperannya minta ampun, sudah suuzonnya macem-macem gitu. Padahal karena mungkin WA-nya nggak dibalas atau apa namanya teleponnya nggak diangkat, ya makanya orang yang menghubungi itu harus mengedepankan husnuzon juga lebih dulu gitu ya. Ya kalau orang nggak angkat artinya dia nggak terima, ya sudah jangan berprasangka macam-macam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Eh, demikian juga ya, kita bicara gaya hidup hari ini yang membuat anak-anak remaja hari ini kadang-kadang sangat sensitif. Makanya untuk masuk memberikan nasihat itu ya kita perlu momen yang tepat ya. Ya ketika mungkin hatinya tenang ya, dia sedang senang, ya orang tua jangan mengedepankan emosi ya. Karena kalau orang tua mengedepankan emosi, maka dia yang lebih salah daripada anaknya. Ya kadang-kadang orang tua ini ya eh, apa ya kita katakan ya, mudah juga tersulut emosinya, lalu mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas ya, yang justru nanti disesalinya kata-kata itu, atau dengan mudah melontarkan tuduhan-tuduhan ya, padahal semua nggak terbukti. Orang tua kadang-kadang suka melontarkan tuduhan-tuduhan kepada anaknya. Kamu begini ya, kamu begitu ya, ya. Seolah-olah kalau nggak terbukti tuduhannya itu biasa aja begitu ya. Itu efeknya luar biasa sebenarnya, sangat buruk sekali. Itu kesalahan fatal orang tua, menuduh anaknya begini-begini ternyata tak terbukti. Ya kalau terbukti pun ya bukan begitu juga caranya. Apalagi kalau nggak terbukti, itu sangat buruk bagi si orang tua, ya. Dan dalam pandangan si anak juga, bagi si anak itu sangat buruk juga, ya. Jadi ya, itu keburukan yang luar biasa itu. Maka ya harus kontrol emosi. Jangan mengedepankan suuzon, buruk sangka, lalu asal tuduh, asal lempar tuduhan kan begitu ya. Nah, apalagi yang kita hadapi remaja, nggak sama dengan bocah. Kalau bocah kita tuduh dia nggak ngerti apa-apa. Ya udah, dia kayak apa namanya, paling dia jawab enggak gitu ya, itu bocah. Tapi beda dengan remaja. Kalau remaja kita lemparkan ya tuduhan asal-asalan, ini sangat buruk. Ini sangat buruk. Ini keburukannya luar biasa ini. Apalagi nggak terbukti ya. Di sini kita akan berbicara tentang tuduhan yang ternyata tidak terbukti. Itu menjatuhkan ya nilai orang tua itu di mata anak. Maka ya jangan sembrono juga dalam bab ini ya.
Orang tua ya tentunya harus punya akal yang lebih waras ya daripada anak ya, remaja dalam hal ini. Maka kontrol emosi itu penting. Kita sudah bahas sebelumnya pentingnya buku itu ya, mendidik anak tanpa amarah itu. Ya, jangan mudah tersulut juga ya. Nah, ini nasihat kita kepada para orang tua terutama ya. Nah, demikian. Maka Nabi coba ketika berhadapan dengan Usama bin Zaid ya, yang ya, ini kisah sering kita sampaikan sebenarnya, tapi ini pelajaran penting sebenarnya. Usama bin Zaid yang melakukan kesalahan fatal ya dalam peperangan. Karena waktu itu dia remaja ya, Usama bin Zaid ini remaja. Ya, melakukan kesalahan fatal dalam peperangan ya karena mungkin emosi atau karena ya gejolak darah muda. Ya, dia bunuh seseorang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Ketika sampai berita itu kepada Nabi ya cerita itu kepada Nabi, Nabi bertemu langsung dengan Usama. Apakah Nabi langsung melontarkan tuduhan kepada Usama? Kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Ya, enggak. Nabi, ya, ini Nabi ya, orang tua, ya, sekaligus Nabi, ya, kepala negara, nggak ada kedudukan, ya, kita katakan sosial yang lebih tinggi dari itu, ya, berhadapan dengan remaja, bukan siapa-siapa, ikut perang, bikin kesalahan fatal. Apa kata Nabi kepada Usama saat itu? Nabi tidak menuduhnya. Nabi bertanya dalam bentuk pertanyaan, bayangkan. Redaksi pertanyaan, "Aqatal tahu ba'da ayyakula la ilaha illallah?" Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Nah, Nabi itu mengkonfirmasi ulang kepada Usama. Betulkah itu terjadi? Bagaimana duduk ceritanya? Ya. Tidak langsung main asal tuduh, kamu begini, kamu begitu. Kamu mabuk ini ya, begitu enggak. Itu kacau itu seperti itu. Ya. Wah, jangan-jangan kamu pakai obat-obatan ini ya? Enggak, bukan kayak gitu cara orang tua. Ya. Nah, demikian. Tapi Nabi dengan santun bertanya kepada Usama, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Nah, demikian. Seperti itu, ya, melakukan pendekatan kepada anak remaja. Kadang kita hadapi ini remaja dengan ya kita katakan segala potensi yang ada pada mereka. Mereka juga nggak lepas dari kekurangan-kekurangan. Tapi tugas orang tua bukan mengejas, ya, menghakimi, melabeli kesalahannya. Enggak, bukan seperti itu pendekatannya. Ya, nah, ya kecuali kesabaran kita setipis tisu, mungkin beda cerita, ya. Para pemirsa, sahabat roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, karena kita ini posisinya sebagai pendidik, maka sabarnya harus lebih tebal. Ya, nah, ya harus kita katakan berpikir lebih jernih dan lebih matang lagi, ya. Nah, jadi hati-hati jangan sembarangan melontarkan tuduhan kepada mereka, kepada anak-anak kita ini yang kalau ternyata nggak benar itu sangat buruk, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Berikutnya adalah ajarilah mereka untuk menghapus semua kalimat negatif dari pikiran mereka. Misalnya, ya, aku nggak bisa, ini nggak akan berhasil, ya, aku tidak punya kemampuan, ya. Kemudian tanamkan dalam benaknya bahwa aku bisa menjadi lebih baik, ya. Aku bisa, ya. Aku bisa berusaha, ya. Nah, demikian. Aku mampu, ya. Jangan pernah mundur sebelum mencoba, ya. Jangan mengaku kalah sebelum berjuang. Seperti itu. Ya, bahwa dia
Semua ada kemungkinan. Ya, selama kita mau berikhtiar. Ya, bacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Jangan bersandar di balik takdir untuk menutupi kelemahan. Ya, ini sudah takdirnya begini, sudah. Iya, semua yang terjadi dengan takdir. Tapi Allah kasih kita potensi dan kemampuan, kesempatan untuk berikhtiar. Dan itu yang harus ditanamkan kepada anak. Sehingga mereka mau terus mencoba dan mencoba. Ya, berusaha dan tidak mudah putus asa. Ya, nah demikian. Ya, karena kita nggak tahu ya di percobaan yang keberapa Allah memberikan keberhasilan kepada kita. Ya, nah jadi tanamkan kepada mereka di dalam benak mereka kalimat-kalimat yang positif, kata-kata yang positif, dan singkirkan dari benak mereka kalimat-kalimat negatif, ya seperti ketidakmampuan, ya ungkapan-ungkapan ketidakmampuan, ke, ketidakberdayaan, ya bahwa saya ini nggak bisa, saya ini nggak mampu. Nah, itu tentunya berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu apa? Kita harus memperkenalkan sisi-sisi kelebihan yang ada pada mereka. Ya, nah Allah kasih rezeki bagi manusia. Ditulis dalam perut ibunya. Apa-apa yang menjadi kelebihan-kelebihan mereka. Tugas kita orang tua adalah menemukannya. Ada pada anak-anak kita ada. Tugas orang tua menemukannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, katakan misalnya kepadanya, kamu lebih hebat daripada apa yang kamu bayangkan. Kamu adalah manusia yang kuat, anak yang kuat, ya. Nah, kamu adalah anak yang pintar, ya. Nah, demikian. Ya, bukan kata-kata yang negatif. Apalagi kita labeli dia, kamu dasar anak bodoh, misalnya itu kata-kata yang nggak pantas, ya. Kamu nggak bisa diharapkan, ya, itu kata-kata negatif. Ya, itu akan menjatuhkannya dan melemahkannya. Ya wallahu alam bisawab. Nah, begitulah kita ya membangun ya jati diri anak-anak remaja kita ini. Ya mudah-mudahan ya namanya kita juga berikhtiar ya, berusaha ya. Nah, mudah-mudahan Allah ya memberikan hasil dari segala jerih payah dan usaha kita. Ya. Nah, demikian. Ya, di samping tentunya jangan lupa banyak-banyak berdoa ya untuk mereka. Ya, nah demikian. Ya, karena tidak ada yang lebih tulus berdoa ya untuk anak-anak kita selain orang tuanya. Doa orang tua itu luar biasa. Maka jangan sampai lah ya orang tua itu sekesal-kesalnya dia sama anak, jangan sampai mendoakan yang buruk-buruk kepada anak. Ya, masih ada kesempatan untuk baik. Ya, orang tua yang mendoakan buruk bagi anaknya itu orang tua yang sudah putus asa. Ya, nah mungkin udah putus asa dia, dan putus asa itu kan dilarang dalam Islam. Maka ya teruslah berharap baik dan melontarkan kata-kata yang baik, doa-doa yang baik untuk anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di samping semua usaha yang mungkin sudah kita lakukan dan gak ada yang sia-sia. Semuanya itu adalah amal jariah kita, amal kebaikan kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas poin baru ataupun bab baru yaitu problematika remaja. Nah ini bagian akhir yang sangat penting ya. Apalagi zaman sekarang problematika remaja itu boleh dikatakan seabrek. Nggak ada habis-habisnya, makin lama makin banyak saja. Muncul problematika baru ya, ya seiring dengan ya kita kata perkembangan hidup ya sekarang ini yang semakin kompleks mungkin ya. Nah, maka semakin banyak problematika yang mereka hadapi. Ya mungkin nggak seperti masa-masa remaja kita dulu ya. Generasi tahun 70-an, 80-an, 90-an. Problematika remaja hari ini luar biasa berat. Lebih banyak dan lebih berat. Ya.
Kalau kita lihat ya, masalah-masalah remaja zaman dulu itu sudah banyak, lebih-lebih lagi hari ini, ya. Artinya kesiapan mereka untuk menghadapinya lebih besar lagi sebenarnya. Persiapan yang harus mereka miliki lebih banyak lagi untuk menghadapinya. Ya, ini mumpung kita masih ada di sisi mereka, masih hidup istilahnya, berada di samping mereka. Ya bagaimana kalau kita sudah tidak ada di samping mereka lagi? Ya, nah demikian. Ya wallahu alam bisawab. Nanti akan kita bahas dan kita bicarakan pada ya pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah untuk selanjutnya mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya bagi yang ada pertanyaan. Silakan. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam lanjutan pembahasan mengenai membangun jati diri remaja, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita, faedah yang bermanfaat. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini. Nah, Ustadz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak saya yang remaja saat ini kelas 3 SMA dan dia setelah lulus SMA berniat ingin langsung saja bekerja, tidak ingin kuliah. Padahal saya sebagai orang tua masih mampu untuk membiayainya kuliah. Apakah pilihan yang harus diberikan kepada anak tersebut? Apakah mengizinkan untuk bekerja ataukah kita memaksanya untuk kuliah, Ustadz? Ya, ada poin yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa ya di membangun jati diri remaja yang sudah kita bahas sebelumnya adalah ya salah satunya adalah tempatkan mereka dalam kondisi selalu belajar ya. Nah, belajar di sini kan bukan hanya harus di bangku sekolah atau kuliah ya. Manusia itu sebenarnya lebih banyak belajar dari pengalaman hidupnya ya, dari perjalanan hidupnya, dari proses yang dia jalani dalam hidupnya ya. Nah, tapi yang penting adalah anak itu mau terus belajar. Ada orang yang berhenti belajar, ada. Nggak belajar lagi dia. Ya. Bahkan dia masih kuliah. Dia masih sekolah, dia udah berhenti belajar sebenarnya. Nggak mau belajar lagi. Maka nggak ada perkembangan biasanya orang seperti ini. Ya stuck aja dia. Ya gitu-gitu aja. Nggak berubah. Ya. Nah, ada orang yang terus belajar, walaupun nggak sekolah lagi. Berapa banyak orang-orang yang sukses itu tidak berasal dari bangku sekolah. Ada ya, banyak itu. Nggak berasal dari bangku sekolah juga dia. Tapi anak ini atau orang ini adalah orang yang mau terus belajar. Ya, itu pentingnya manusia itu belajar. Ya. Nah, maka salah satu poin ya ketika yang sudah kita bahas dalam membangun jati diri remaja itu adalah tempatkan mereka dalam kondisi selalu belajar. Ya, mau terus belajar. Nah, orang seperti ini akan terus berkembang. Nggak stuck dia. Dia akan terus bisa menggali potensinya untuk menjadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, demikian. Ya, jadi masalahnya bukan dia sekolah atau nggak sekolah lagi. Udah kerja, nggak belajar lagi. Nggak juga kan. Kalaupun dia kerja misalnya, dia bisa terus belajar. Ya, ada orang itu yang memang nggak pernah berhenti belajar. Dia. Terus berkembang. Ada saja hal positif yang bisa lahir darinya. Ada yang sudah stuck, udah nggak bisa, udah mentok udah. Ya, dan itu kan belajar itu nggak dibatasi dengan gelar yang sudah kita miliki. Mau S2, S3, S5, S6, S7 kalau ada. Ya, dia nggak boleh berhenti belajar. Jadi gelar yang didapat pun bukan artinya dia sudah selesai belajar. Ya, maka ada ungkapan orang tua kita, ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, harus terus belajar dari ya kita katakan kehidupannya. Nah demikian ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian. Ya kadang-kadang ada ketidaksinkronan ya misalnya antara kuliahnya dengan potensi yang dia miliki. Kadang-kadang ini juga karena kelemahan dan kealfaan orang tua. Ya. Atau orang tua yang memaksa. Sehingga jalur yang dijalaninya itu ya kita kata nggak selaras ya dengan potensi yang ada pada dirinya. Maka orang seperti ini kadang-kadang nggak sinkron antara jurusan sekolahnya dengan
pekerjaan yang dia geluti sudah itu. Ya. Nah, ya mungkin karena orang tua di sini tidak menemukan bakat ataupun talenta yang dimiliki oleh anak ini. Maka ya dia kurang semangat untuk melanjutkan studinya misalnya. Nah ini ya kita nggak tahu di sini bagaimana latar belakangnya ya. Biasanya orang itu kalau sejalan antara ya kita katakan bakatnya dengan studi yang dijalaninya itu ya kita katakan dia akan termotivasi ya. Dia nggak akan keberatan untuk menjalaninya. Tapi kalau nggak sejalan ini yang agak berat biasanya ya. Ya, tapi anak itu kadang-kadang dia diam nggak berani untuk secara frontal bicara kepada orang tuanya ya dia diam saja mungkin atau kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua di sini ya sehingga ada yang nggak nyambung biasanya. Maka ya dia memilih ya saya kerja saja. Sebenarnya dia nggak sejalan ataupun tidak ya kita katakan tidak sejalan dengan studi yang sedang dijalaninya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini saya nggak tahu latar belakang anak ini kenapa dia minta kerja kan begitu ya. Nah, tapi kalaupun dia kerja ya dia kan nggak ya kita katakan nggak berhenti belajar ya. Ya, manusia itu harus terus belajar. Karena sekolah itu juga kita kan untuk belajar juga. Ya, itu yang terpenting. Bukan hanya sekedar mencari selembar kertas atau gelar yang tertulis di depan dan di belakang nama kita. Ya, banyak orang yang punya gelar tapi kosong juga. Orang yang nggak mau belajar dalam hidupnya. Ya, nah, apalagi orang yang nggak ngerti hidup itu. Ya, nggak ngerti saling itu nggak ngerti hidup biasanya. Padahal kadang-kadang gelarnya di depan dan di belakang namanya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian. Ya silakan yang. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Iya, selanjutnya kami ajukan kembali pesan di pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana cara menanamkan kepada anak supaya dia mengetahui akan pentingnya ilmu agama dalam menghadapi nanti kesulitan-kesulitan hidup di kedepannya Ustadz? Karena pada saat ini dia seperti kurang mau untuk mempelajari masalah agama Ustadz. Mohon jawaban dan penjelasannya. Iya, ilmu agama itu nggak bisa dadakan. Ya, kita sampaikan dalam satu malam kelar, nggak bisa. Itu perlu proses dari kecil. Nah, kalau di sini ada kealfaan orang tua, akuilah itu kesalahan. Minta ampun sama Allah, mungkin telat, terlambat, atau tidak dilakukan ya. Nah, nggak bisa dadakan tiba-tiba kita ngomong agama sama anak. Ya, misalnya tentang menanamkan ya keyakinan kepada Allah misalnya. Al-imanu billah. Itu kan ada proses ya. Nggak bisa ketika dia umur 18 tahun kita baru ngomongin itu. Itu nggak nyambung nanti. Makanya Nabi menanamkan ya misalnya kepada Abdullah bin Abbas itu dari kecil itu. Ihfazillah, yahfazka. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih bocah belasan tahun. Ya. Nah, kepada anak yang kecil diajarkan untuk bisa mengenali penciptanya. Itu dari kecil. Ya, maka pelajaran agama ini nggak bisa dadakan. Ya, itu harus dilakukan sejak dini karena perlu porsi yang berbeda-beda antara satu fase usia dengan fase usia berikutnya. Ya. Nah, itulah pentingnya menanamkan pelajaran agama kepada anak dari kecil sesuai dengan ya kita katakan fase usianya. Ya, sholat misalnya Nabi mengatakan apa? Muru auladakum bis sholati fi sab'in. Nah, umur 18 tahun baru disuruh-suruh sholat, susah. Baru diajari sholat, ya repot itu. Ya, nah demikian. Ya, itu baik itu akidah, ibadah, lebih-lebih lagi akhlak kan gitu ya. Nah, umur 18-20 tahun baru kita bicara jujur, susah. Ya, baru kita bicara tentang malu, susah.
Itu harus dari kecil tertanam ya. Nah demikian. Itu pun nggak jaminan juga ya. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan ilmu agama ini kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, kita sebagai orang tua cuma usaha saja kan. Ya, hidayah kan bukan di tangan manusia. Hati manusia bukan di tangan manusia, tapi di antara dua jari, dari jari-jari Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah mau bolak-balikkannya menurut kehendaknya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Tapi ya udah remaja akhir baru bicara tentang agama, baru bicara tentang kita katakan sabar, baru bicara tentang akhlak jujur, baru bicara tentang sholat, baru bicara tentang ya Lambat. ya boleh dikatakan telat ya. Nah, tapi ya berusaha lah ya. Ya pakailah kaedah lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya begitu. Tapi berusaha lah ya. Nah, ibarat kata ini adalah kealfaan dan kelalaian kita, coba tebus itu. Tapi pasti tidak mudah. Orang tua yang telat menanamkan pelajaran agama kepada anaknya dan baru ditanamkan di usia-usia seperti itu, jangan mengeluh. Jangan keluhkan anak. Itu tidak fair sama sekali. Sementara semenjak kecil itu ditelantarkan, tidak pernah sama sekali disampaikan kepada anak. Ya. Nah, setelah anak itu 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun baru heboh ya bicara itu kepada anak. Nah, ketika anak tidak mengikuti dan tidak menerima, marah-marah sama anak. Ya itu pasti berat karena telat. Ibarat pekerjaan rumah kita tumpuk di waktu malam, mau tidur baru dikerjakan semua. Nggak bisa kita ngamuk-ngamuk, saya tidur sajalah, nggak usah nunjuk. Kerjakan semua, ya pasti berat lah. Apalagi dikerjakan ngantuk-ngantuk, kan gitu, udah malam. Ya. Nah kalau nggak mau repot seperti itu, dari pagi udah dikerjain itu, ya dirapel ya, dicicil istilahnya. Baru malam itu mungkin tinggal ngerapin sedikit saja. Itu pasti nggak berat itu. Itu pasti tidurnya nyenyak itu ya. Nah, kalau semuanya berantakan, mau tidur baru diberesin semua, ya pasti berat lah. Pasti berat, pasti gak ringan itu ya. Nah demikian juga anak-anak kita ini. Nah, pendidikan agama, ilmu agama itu nggak bisa dadakan. Karena dia nggak bisa otodidak sebenarnya ilmu agama ini. Ya. Kalau ilmu-ilmu dunia bisa lah ya. Ya, mungkin dadakan bisa. Tapi ilmu agama enggak. Makanya Nabi menanamkan ilmu agama kepada anak-anak itu dari bocah. Sesuai dengan ya kita katakan fase usia mereka ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pendekatannya juga berbeda tentunya kepada bocah dengan kepada remaja. Wallahu a'lam. Ya silakan. Nah. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah atas jawaban dan nasihatnya demikian. Dan selanjutnya ini yang bertanya ada dari remajanya Ustadz. Dari penanya di Tangerang. Ya Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang tua yang selalu merasa benar Ustadz? Selalu harus mengikuti keinginan orang tua, dan jika kita tidak mengikuti atau tidak ada membalasnya dengan suatu perkataan walaupun tidak keras, itu dianggap melawan orang tua Ustadz. Ini mohon jawaban dan nasihat. Ya, Dari remaja, perspektif yang lain yang ya. remaja, ya. Dari anak di sini. Iya. Ini sebenarnya pembahasannya khusus ya. Karena kalau seperti ini, saya harus berbicara kepada remaja-remaja. Iya. Ya, materinya untuk remaja, bukan untuk orang tua ya. Ya, mungkin judulnya jadi ya bagaimana berbakti kepada orang tua. Nah, itu pembahasannya panjang ya. Nah, ya secara garis besar saja ya tentunya ya seorang anak itu ya memang harus ya kita katakan memahami orang tuanya. Untuk bisa berbuat baik kepada seseorang kita harus memahaminya. Ya, memahami karakter orang tua. Ya. Nah, ada orang tua yang seperti ini tipenya ya. Ada orang tua yang santun ya, mungkin lebih mudah bagi si anak. Ada yang nggak mudah bagi anak untuk bisa memahami orang tua. Ya, misalnya orang tua seperti yang diceritakan di sini, yaitu nggak pernah ngaku bersalah dan nggak pernah mau mengaku salah, merasa benar terus. Ada juga yang seperti itu. Walaupun ini kita katakan nasihat yang pantas itu harusnya diberikan kepada orang tua ya. Nah, tapi ya nggak mengapa. Di sini bagaimana seorang anak menghandle dan menghadapi orang tua seperti ini.
Ya pertama tentunya, ya ini berlaku untuk semua sebenarnya ya. Ya, kita harus tahu lah, hidup ini ada judulnya. Ini sudah pernah saya sampaikan. Judul hidup ini adalah saling sebenarnya. Ya, kemampuan kita untuk saling, sense of saling, empati, itu yang dikatakan Nabi dalam hadis. Ya, matuhibbu minan nasi ayatuhu ilaika faf'alhu bihim, kata Nabi. Ketika Nabi menjelaskan jawaban ya pertanyaan seseorang, apa amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menyelamatkanku dari azab Allah? Maka Nabi menjawab 6 poin. 5 poin pertama itu adalah rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Poin ke-6 itu Nabi berkata, ini akhlak. Poin ke-6 ini sebenarnya akhlak. Tapi Nabi ungkapkan dengan kata-kata, fandur, perhatikan, ma tuhibbu minan nasi ayatuhu ilaik, fafa'aluhu bihim. Coba perhatikan, apa-apa yang orang lain suka, melakukan orang lain, yang kamu suka orang lain melakukannya kepadamu, lakukan kepada mereka. Wa ma karita ayatuhu ilaik, fala fadarhum minhu. Dan apa-apa yang kamu tidak suka, benci orang lain melakukannya kepadamu, jangan lakukan kepada mereka. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, yaitu membangun empati ya pada diri kita. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Itulah hidup. Itulah akhlak sebenarnya. Dasar akhlak itu. Ya seperti yang dikatakan Nabi dalam hadis tersebut. Itu akhlak itu sebenarnya. Bahkan itu adalah pondasi akhlak. Dibangun dari apa yang disebut empati tadi. Ya. Nah, kadang-kadang orang itu nggak ada ini, itu yang susah. Makanya kita katakan orang yang nggak ngerti saling nggak bisa hidup sebenarnya. Ya seperti ini, orang itu mau benar sendiri aja, mau menang sendiri saja. Ini kan nggak ngerti saling ini. Nah, kalau seperti itu ya kita harus bisa memaklumi, memahami manusia itu. Ya, hingga kita bisa memaafkan. Kita bisa menerima kekurangannya. Dan kita mudah memaafkan. Lebih dari itu kita bisa berbuat baik kepadanya. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khudil afwa. Beri maaf. Ya. Wa'mur bil urfi. Suruh manusia kepada yang ma'ruf. Ya, wa'arid anil jahilin. Ya, sudah, abaikan saja kejahilannya. Seperti itu. Sesimpel itu ya. Metode yang Allah tawarkan di dalam Al-Qur'an ya. Wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan emosinya, ya amarahnya, kemudian apa? Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, dan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang yang berbuat baik. Itu rangkaiannya sebenarnya. Ya, satu ya jangan marah. Yang kedua maafkan saja. Dengan itu kita bisa berbuat baik sama orang. Kalau enggak susah nanti. Susah buat baik sama orang itu. Kalau satu ya kita mudah marah. Yang kedua kita susah memaafkan. Ya, lalu bagaimana kita bisa buat baik sama orang gitu ya. Berat itu. Yang ada suuzon aja, yang ada gimana cara balas ini gitu ya. Yang enggak seperti itu ya. Hingga hati kita itu bisa jadi lebih lapang. Nah, sebagai anak di sini ya dia juga harus memahami itu ya. Nah, demikian. Dia maafkan saja. Ya, maklumi kekurangannya ya. Nah, demikian. Jangan marah, itu dulu ya. Itu titik nolnya tuh sebenarnya. Ya, titik nolnya itu ya jangan marah, itu dulu. Karena kalau marah, apapun nggak bisa kita lakukan. Kebaikan apapun nggak akan keluar kalau marah. Yang kedua, wal afina anin nas. Maafkan manusia itu. Nah, baru bisa sampai kepada yang ketiga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang yang berbuat baik. Ya, dari situ akan muncul kebaikan-kebaikan. Kita pun bisa berbakti sama orang tua walaupun orang tua modelnya kayak gitu ya, begitu ya. Kenapa? Karena kita nggak marah. Walaupun tahu ini nggak benar ya. Nah, yang kedua kita maafkan. Yang ketiga ya kita bisa berbuat baik sama orang lain dengan itu. Wallahu alam bishawab. Nah, demikian. Ya mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin innahu huwal ghafur.